Gimana ternyata beliau adalah asalnya dari Inggris ya. Diketahui bahwa namanya adalah Rizvi ya, Masya Allah. Nah, ini dia, hidayah tidak pernah datang secara tiba-tiba, tapi selalu berproses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Cerdas, ini adalah salah satu produk Ngaji Cerdas, yaitu adalah Walid Parfum, Masya Allah. Dan ini aromanya aroma Madinah. Jadi parfum ini Masya Allah bisa tahan lama di kulit selama 8 jam. Kalau di baju itu selama 2 jam. 2 hari. Ya, 2 hari. Nah, jadi kalau misalnya sahabat dan ini keuntungannya diperuntukkan untuk wakaf pendidikan. Jadi 100% keuntungannya untuk wakaf pendidikan. Jadi bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin mendukung dakwah Ngaji Cerdas, bisa di order parfum ini yang insya Allah menjadi amal jariah buat sahabat semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, balik lagi bersama saya dan Fatih 1453. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, kembali lagi di program Uber Mu'alaf, ulas berita mu'alaf. Nah, Masya Allah, kemarin juga banyak yang respon ya, syukran jazakallah atas responnya, kemudian juga masukannya gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi semangat juga buat saya, buat kami untuk membuat konten seperti ini lagi insya Allah. Nah, pada kesempatan hari ini, Uber Mu'alaf kali ini datang dari seseorang muslimah ya, Masya Allah, muslimah kembali, dan ini asalnya dari Inggris. Nah, tapi sebelum ke pembahasannya, saya ingin menyapa dulu sahabat sekalian, semoga selalu senantiasa sehat selalu, kemudian diberkahi kepada Allah, diberkahi sama Allah, kemudian dilancarkan usaha-usahanya dan seterusnya. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada sahabat sekalian. Muslimah mu'alaf pada kesempatan hari ini atau Uber Mu'alaf kali ini adalah, ini saya ambil dari berita okezone.com atau Oke Muslim ya. Senin 21 Oktober 2019. Jadi judulnya adalah Kisah Mu'alaf, gadis pemabuk masuk Islam setelah ditantang puasa. Masya Allah ya. Jadi ada seorang gadisnya. Ini juga sudah saya telusuri ya video-videonya seperti apa, dan kemudian saya juga lihat di Facebooknya gimana. Ternyata beliau adalah asalnya dari Inggris ya. Diketahui bahwa namanya adalah Rizvi ya, Masya Allah. Nah, ini dia, hidayah tidak pernah datang secara tiba-tiba, tapi selalu berproses. Hal inilah yang didalami Perspon ya, namanya Persepon Rizvi, wanita yang kini sudah menjadi muslimah, Masya Allah. Kisah Rizvi ini jadi seorang mu'alaf sangat dramatis. Ya, dulunya ia senang pergi ke pesta dan suka mabuk-mabukan sampai ia dijuluki sebagai party girl. Jadi kalau party girl itu kan artinya, kalau party kan pesta ya, kalau girl itu kan wanita. Jadi wanita yang suka berpesta seperti ya, itu nggak pantas dicontoh ya. Ini hanya juga mengungkapkan bagaimana kisah hijrahnya seperti itu. Nah, aku berpikir aku menemukan kesenangan saat mabuk bersama teman-temanku. Kadang aku melakukan itu di apartemen milik orang lain, kadang di balik mobil, dan aku sudah seperti ini sejak berumur 12-13 tahun. Ujarnya dalam video yang diunggah akun Facebook BBC 3, sebagaimana dilansir dari About Islam pada Senin 21 tanggal 10 2019. Jadi ya itu ya, Mbak Rizvi ini atau saudari Rizvi ini, dia menyangka bahwa ketika dia berkumpul sama teman-temannya, kemudian dia melakukan sesuatu hal yang dalam tanda kutip mabuk-mabukan gitu ya, kemudian hal-hal yang mungkin kalau dalam Islam bermaksiat lah seperti itu, menemukan ketenangan ya. Mbak Rizvi memikirnya seperti itu ya, padahal kan kalau dalam Islam ya, ketenangan itu kan nggak didapatkan kecuali di akhirat kan gitu ya. Di dunia itu ya memang nggak ada yang tenang gitu, karena kan setiap manusia dan orang beriman apalagi itu senantiasa Allah uji gitu ya.
Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, apakah kalian mengira bahwa manusia dibiarkan begitu saja tanpa mereka diuji? Apalagi kamu mengatakan diri kamu beriman gitu, Masya Allah. Nah, jadi setiap manusia pasti ada ujiannya seperti itu. Nah, maka termasuk juga kenikmatan dunia itu ujian, ya. Jadi jangan salah sangka bahwa khususnya Muslim bahwa ketenangan dunia itu ada tenangnya, ya, sama sekali nggak ada ya. Dalam ayat lain pun Allah bilang lahibun walahun, dunia itu hanya permainan semata gitu ya, hanya penipu daya saja gitu. Jadi kalau orang Muslim itu pasti berpikirnya nggak begitu. Nah, disangka saudari kita ini Mbak Rizvi ini dia mendapatkan ketenangan ketika melakukan hal itu. Bahkan ya subhanallah ya, dia sampai melakukan di apartemennya orang lain kayak gitu ya. Namun sering berjalannya waktu, Rizvi menyadari bahwa jalannya hidup tidak benar. Mabuk minuman keras serta mengonsumsi narkoba justru membuat hidupnya terasa hampa. Ya itu tadi yang saya bilang ya, bahwa dunia ini nggak ada yang pasti dibilang tenang gitu ya, karena banyak sekali ujian-ujiannya ya, bahkan menjerumuskan kepada kehampaan hidup. Makanya di beberapa negara, terkhusus di Jepang kalau saya nggak keliru, saya baca beritanya, banyak sekali orang-orang di sana yang bunuh diri karena merasa ya hampa ketika sudah melakukan segala sesuatu hal yang menurut mereka tenang ya, dalam tanda kutip, entah dia apa segala macam, mereka pikir tenang tapi ternyata tidak. Akhirnya mereka bunuh diri kan gitu ya. Itu naudzubillah. Nah, panggilan terbesar adalah ketika saat malam hari aku sangat mabuk. Aku hanya ingat bahwa bangun di rumah sakit dengan alat infus yang tersambung. Aku sangat kecewa kepada dunia ini, ucapnya mengenai perjalanan menuju sosok mu'alaf. Jadi itu membawaku pada perasaan bahwa tidak ada lagi jalan keluar, dan mungkin bunuh diri adalah pilihan yang tepat buat Mbak Rizvi tadi atau saudari kita Rizvi tadi. Aku tahu pada saat itu aku sangat membutuhkan pertolongan. Aku membutuhkan hal seperti rehabilitas dan menemukan jalan keluar. Tambahannya lagi menemukan Islam gitu ya. Tambahannya lagi menemukan Islam. Jawaban dari semua masalah yang dialami Rizvi ternyata Islam, sebab ia menemukan kedamaian setelah memeluk agama ini. Nah, lalu bagaimana hidayah itu datang? Nah, ini nanti insya Allah akan dijelaskan juga ya. Jadi ketika itu dia habis mabuk-mabukan, kemudian segala macam maksiat ya, dia ternyata sedang berada di rumah sakit gitu ya. Nah, yang dia merasa bahwa kayaknya paling tepat itu jalan hidup ya kayaknya bunuh diri deh, supaya nggak berlanjut-lanjut gitu keresahan yang saya rasakan, kehampaan ini gitu ya, jalan keluarnya bunuh diri gitu ya. Ya itulah mungkin kalau kita nggak berpegang kepada sesuatu yang lebih kuat kan gitu ya. Manusia itu kalau kata guru saya, manusia itu lemah dan terbatas. Maksudnya lemah gimana? Pasti membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada kekuatan yang ada di muka bumi ini. Siapa dia? Yang nggak ada lain selain Tuhan. Nah, cuma kan pertanyaan kan Tuhannya siapa gitu. Banyak juga orang yang mengaku punya Tuhan, tapi mereka juga banyak juga yang bunuh diri gitu. Kenapa? Ya karena mereka nggak puas dengan Tuhannya, seperti itu kan. Nah, maka kita harus menemukan Tuhan yang jelas, Tuhan yang punya aturan hidup di dunia ini yang Tuhan ini tahu kalau kita ini fitrahnya gimana, dan Tuhan tuh tahu nanti kamu akan kemana tujuannya, seperti itu, dan ada rambu-rambunya atau aturan-aturannya hidup di dunia ini kayak gitu ya. Maka itulah pentingnya punya Tuhan. Maka kalau seorang ateis kayaknya menurut saya memang dia ngerasa dirinya tenang, tapi bagi saya pribadi ya kayaknya bohong. Nah, jadi kalau seandainya orang ateis ya bilang bahwa mereka tenang kok, nggak percaya Tuhan juga, mereka tetap hidup, tetap baik kayak gitu ya. Saya rasa itu semua bohongnya. Kenapa? Karena suatu saat pasti dia akan merasakan bahwa apa sih tujuan dia di hidup di dunia ini? Apa cuman hanya senang-senang aja menikmati dunia ini? Ya kalau cuman begitu, apa bedanya dia sama hewan gitu kan ya? Dan seterusnya gitu ya. Nah, maka orang ateis itu pasti bohong gitu ya kalau ada yang mengatakan diri dia tenang. Nah, lalu bagaimana hidayah itu datang? Nah, hidayah dari Allah kepada saudari kita Rizvi ini adalah dia berkata, aku berpikir untuk pindah agama Islam ketika rekan kerjaku Tauhidah namanya di PPI call center mengajak dan menantang untuk berpuasa.
Saat benar-benar berpuasa itu memberi suatu tujuan yang tinggi seperti merasakan kesulitan pada diri Anda, tutur Rizvi. Jadi itu benar-benar menguras mental dan fisik, dan saya pikir itu adalah hal yang penting bagiku sebab aku harus berjuang di sekitar orang lain. Tetap sibuk dan berdoa membuat Anda jauh dari dunia luar. Itu membuat Anda lepas dari segala sesuatu yang terjadi, ucapnya. Jadi ada temannya gitu ya, menasihati Mbak Rizvi ini atau saudara kita Rizvi ini, ditantang gitu untuk berpuasa. Masya Allah, ketika dia berpuasa, Rizvi itu awal-awal mengatakan bahwa kayaknya ini berat gitu buat saya, ataupun ya dia juga memandangnya bahwa puasa itu nggak sesuatu hal yang nggak bagus juga gitu ya. Tapi ternyata pas ketika dicoba ya, Masya Allah, ternyata Rizvi ini menemukan sebuah tantangan gitu ya. Maksudnya, oh ternyata di dalam agama Islam itu kalau ingin menuju sesuatu yang nikmat gitu ya, perlu perjuangan. Nah, maka dari puasa ini dia menganalogikan, kalau bisa saya simpulkan, dalam kehidupannya seperti itu. Kalau masa lalunya kan kehidupannya kurang jelas gitu ya, kurang bermaksiat terus, jadi nikmat-nikmat terus kan gitu ya. Nah, berarti kehidupan ini harusnya nggak begitu, harusnya juga harus ada kesulitan dulu yang dirasakan, kemudian banyak juga ujiannya ketika itu, dan pada akhirnya mendapat sesuatu nikmat. Nah, dari puasa ini, Masya Allah, Mbak Rizvi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Singkat cerita, puasa itu membuatnya menemukan hidayah untuk masuk Islam. Islam membuat diri Rizvi jadi lebih baik. Sejak memeluk Islam, aku tidak pernah lagi masuk rumah sakit. Bahkan, aku melepaskan antidepresiku. Aku lebih sadar akan kesehatan dan pasti lebih sadar, lebih disiplin, kata Rizvi. Berterima kasih kepada Tauhidah, teman yang mengenalkan Islam. Nah, Masya Allah ya. Jadi subhanallah, inilah kemudian hidayah ya Allah kasih kepada manusia melalui jalur apapun, karena setiap di seluruh dalam Al-Qur'an itu adalah hidayah ya. Allah juga bilang dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Al-Quran ini petunjuk bagi manusia, siapapun. Allah nggak mengatakan secara spesifik umat Islam, tapi manusia. Artinya setiap manusia itu bisa untuk mengambil peta ya, kalau dalam misalnya peta itu Al-Quran gitu. Bisa mengambil jalan petunjuk hidup melalui Al-Quran. Baik dia nggak beriman maupun beriman. Itulah hebatnya Al-Quran gitu. Nggak secara spesifik aja. Cuman kan kalau dalam Islam, kalau pengen dimasukin surga atau pengen masuk surga, harus ada legalitas, yaitu adalah syahadat kan gitu ya. Cuman aturannya boleh dipakai. Masya Allah. Termasuk puasa pun itu boleh dipraktekkan oleh setiap manusia gitu, siapapun, nggak harus beriman kan gitu ya. Subhanallah. Jadi itulah kebesaran Al-Quran yang menghantarkan seorang saudari Rizvi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ketahui bersama, mudah-mudahan ya Allah sampaikan kita juga kepada bulan Ramadan, bulan yang sangat kita rindukan bersama ya. Semoga kita bisa semakin bertambah amal ibadahnya di bulan Ramadan ini dan lebih baik lagi gitu ya. Nggak cuma hanya Ramadan, tapi di seluruh bulan-bulan yang lainnya. Jadi itu hidayah dari Mbak Rizvi. Nah, pelajarannya ada dua hal penting untuk sahabat sekalian dan untuk saya pribadi khususnya, yaitu adalah pertama, dunia itu memang kalau kata Allah tadi saya sudah sebutkan kalau saya nggak keliru ayatnya itu wa masarul hayatad dunya lahibun walahun gitu ya. Sesungguhnya kenikmatan dunia itu adalah tempat senda gurau saja. Artinya kalau kita masih memikirkan dunia, ya berarti kita masih mengikuti arus permainan gitu kan. Allah menciptakan dunia untuk kita itu untuk membekalkan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ke surga. Kan asal kita kan surga gitu ya. Maka kita di dunia ini ya tujuannya untuk mengumpulkan semua bekal untuk kita bawa kepada Allah agar Allah masukkan kita kembali ke dalam surga kan gitu ya. Nah, yang kedua adalah lingkungan yang mungkin harus diperbaiki kan gitu ya. Karena tadi Mbak Rizvi juga lingkungannya memang kurang baik. Kenapa? Ya di lingkungannya itu orang-orang yang suka mabuk ya, suka bermaksiat, bahkan suka party juga. Nah, itu kan lingkungan juga mempengaruhi. Jadi jangan sampai kita ataupun seluruh umat Islam ya
dapat lingkungan yang kemudian menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena lingkungan itu sangat penting. Saking pentingnya Nabi juga sempat bersabda bahwa janganlah kalian menyendiri layaknya kambing di kerumunan serigala. Artinya kalau analoginya ini masuk sekali ya. Kalau kambing dikerumunin oleh serigala, ya mau diapain lagi kalau kecuali nggak dimakan gitu ya. Maka berkumpullah dengan orang-orang soleh kan gitu ya. Itu pun termasuk dari tombol hati ya, obat hati seperti itu. Nah, ketiga adalah punya sahabat. Masya Allah. 3 hal poin ini ya. Terakhir adalah mempunyai sahabat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam nasihat Nabi itu kita itu sebagaimana keislaman kita itu sebagaimana teman kita kayak gitu. Kalau teman kita Islamnya baik, maka insya Allah kita pun jadi baik kayak gitu. Tapi kalau teman sahabat kita itu mungkin keislamannya ataupun mungkin bahkan musyrik gitu ya, maka mungkin secara nggak langsung kita bakal keikutan gitu. Walaupun nggak mau musyrik tapi kegiatannya kita ikuti. Maka carilah sahabat muslim yang terbaik gitu ya, sehingga kita bisa kuat iman kita. Minimal harus punya 5 sahabat seperti itu. Ya nggak juga harus menafikan semua yang lain gitu. Nah, ketika sudah punya 5 sahabat ini, maka tujuan kita adalah mencari sahabat-sahabat yang lainnya gitu, supaya makin luas Islamnya ya. Nah, Masya Allah ya, itulah mungkin Uber Mu'alaf kali ini dari seseorang muslimah, yaitu Mbak Rizvi yang asalnya dari Inggris sana. Kalau misalnya seandainya beliau nonton ini, mudah-mudahan saya doakan Allah mudahkan jalannya, kemudian Allah istiqomahkan gitu ya, sampai akhir hayat, dan juga pastinya mengajak saudara atau keluarganya memeluk Islam. Dan juga saya juga berharap ya kepada Allah agar mudah-mudahan di Eropa seluruhnya menjadi seorang muslim, insya Allah, amin ya. Sehingga Islam itu tidak tercemar ataupun tidak terframe bahwa Islam itu negatif, ataupun banyak hal-hal yang negatif dikatakan orang-orang gitu ya. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan juga, dan juga diberikan selalu jalan untuk menuju hidayah Allah. Masya Allah. Baik, sahabat ngaji cerdas, itulah Uber Mu'alaf pada kesempatan hari ini. Dari segala kekurangan yang saya pribadi miliki atas penyampaiannya, mohon dimaafkan, karena mudah-mudahan Allah memudahkan saya untuk belajar lagi gitu ya. Nah, sahabat ngaji cerdas juga bisa merekomendasikan atau memberikan sebuah ide ataupun kalau ada berita mu'alaf di berbagai macam-macam negara, nah bisa disilakan di DM di Ngaji Cerdas, dan juga kalau ada kenalan mu'alaf juga bisa untuk di DM juga di Ngaji Cerdas gitu. Insya Allah akan kita follow up dan kita sajikan kisahnya di Ngaji Cerdas. Baik, sahabat sekalian, saya Adam Fatih 1493 undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.